Oh, semuanya. Ada yang masih sahur. Masih masak. Ada yang cie-cie. Aja. Ada barangku sama barangnya. Sini. Giliran makanan aja, lu ambil. Di situ semuanya makanan. Ini makanan gua. Hai semuanya. Jadi sekarang ini lokasinya ada di Hotel Ibis di Mumbai. Kemarin udah menempuh perjalanan dari Bangalore menuju Mumbai, dan itu perjalanannya melelahkan banget ya. Pertama sebenarnya ada yang dijemput dulu di Kopa, dan setelah itu mobilnya menuju Triple ITB. Nah kemudian sekitar pukul 5 itu bisnya udah sampai. Kemudian sekitar 5.30 setelah mengurus beberapa exit checklist dari kampus, setelah berangkat Bangalore itu menjemput beberapa WNI juga yang gak jauh dari Bangalore, di sekitar Bangalore juga, cuman agak ke pedesaan gitu ya. Ada juga satu mahasiswa yang kita jemput ya. Setelah itu lanjut perjalanan ke Mumbai. Perjalanan ke Mumbai itu capek banget. Kemudian ada beberapa kali berhenti untuk makan, dan harusnya tuh mau makan waktu sekitar 18 jam, tapi karena mau keliling-keliling ya, terus jemput sana sini dan banyak berhentinya, itu makan waktu sekitar 28 jam. Dan pengalaman selama 28 jam itu capek banget karena jauh, tapi lumayan menyenangkan perjalanannya karena pemandangannya indah gitu kan. Nah setelah nyampe Mumbai itu langsung menuju hotel, dan setelah itu kita disambut ya sama KJRI, itu Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ada bapak konjennya juga, kemudian sama para staffnya ya di sana. Kemudian kita check in, satu kamar tuh di sharing berdua gitu. Terus ngisi berapa data, setelah itu kita dikasih ini, terus macam kayak gini nih, tas kayak gini. Ini isinya tuh ada dokumen penanganan kepulangan WNI dari luar negeri, kayak surat pernyataannya gitu. Kemudian dikasih ini ya, masker, hand sanitizer, sama ada sarung tangan, terus sama beberapa ini sih beberapa biskuit ya, itu aja. Besok rencananya kita bakal diperiksa kesehatannya, itu di sini ada jadwalnya sih, 21 Mei. Ini 21 Mei. Ini tuh jadwalnya pemeriksaan kesehatan pada pukul 10 sampai 14. Setelah itu ada bincang-bincang dengan KJRI bersama Bapak Agus Ali. Nah kemudian besok itu rencananya kita tuh penerbangan jam 5.45,
Tapi di sana harus 4 jam sebelum keberangkatan itu harus udah ada di sana. Jadi di sini ada berkumpul di lobi pukul 23.30 untuk keberangkatan ke bandara. Di sini pukul 24 sudah berangkat ke Bandara Internasional Mumbai. Sebenarnya nggak jauh sih, cuman mungkin ya antisipasi karena kan orangnya banyak di sini. Perjalanan dari Mumbai ke Jakarta itu sekitar 6 jam. Semoga berjalan lancar semuanya. Dan aku sih khawatirnya nggak ada penerbangan atau flight ke Lombok. Pikirkan sekarang bagaimana caranya aku pergi ke Lombok setelah sampai di Jakarta. Gini persiapan menuju Bandara Mumbai. Ini jam berapa sekarang? Ini jam 1, hampir setengah 1. Mbak, ceritakan kita lagi di mana? Sekarang kita sedang menjalani proses berkumpul pasca apa juga. Banyak ya barangnya, Mbak. Sampai nitip ke tempat orang. Biasanya buat dijual lagi karena Setelah masuk. Dan baru sembuh dari koma. Ternyata ada anak-anak kecil juga ikut. ada yang bawa baju itu dari tadi. Jadi pengen buru-buruan punya ya? Enggak gitu, kasihan. Muka udah pada lelah banget. Dari jam 12 so ini parah banget. Tidur gue. 6 jam perjalanan, semangat. Aja mau kau Inggris. Anggap aja. Jakarta, Cengkareng. Hanya milik kamu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Hai semuanya, jadi saya sekarang ada di Wisma Atlet. Terakhir kali ngerekam itu di tanggal 22 ya. Jadi sekarang adalah tanggal 25 Mei ya, jam 12 siang. Bukannya malas atau gimana, karena prosesnya itu panjang banget dan melelahkan banget. Jadi aku tuh kayak nggak sempat untuk ngeluarin kamera. Dan di sana kan kayak hektik banget di bandara. Begitu turun dari pesawat itu diarahkan ke tempat rapid test. Kita sebelum rapid test itu mengisi banyak data dan tentang kesehatan, tentang ngisi data umur, paspor dan sebagainya. Kemudian diambil darahnya, ditusuk pakai jarum kecil gitu. Dan setelah itu kayak setelah 15 menit hasilnya keluar. Kemudian setelah di rapid test, saya pikir kita bisa dipulangkan gitu, maksudnya kita bisa bebas kemana aja gitu. Tapi ternyata enggak ya, kita langsung dibawa pakai bus ke Wisma Atlet. Sekarang saya di Wisma Atlet ini di Pademangan, di Jakarta Utara. Kemudian di sini kita dibagikan kamar gitu ya. Jadi kamarnya kayak menurutku sih ini kayak apartemen gitu. Di sini saya sendiri. Kamarnya di sebelah ada kamar dengan 2 kasur dan ada ruang tamunya juga. Malamnya kita langsung disuruh swab test. Itu experience pertama kali seumur hidup ya. Tesnya itu kayak dia memasukkan sebuah stick gitu ya, stick pendek tipis gitu, dimasukin ke hidung gitu, dan agak dalam dimasukinnya, dan itu rasanya kurang nyaman banget. Rasanya nggak terlalu ribet ya, cuma bentar doang tesnya itu. Kemudian hasilnya ditunggu 2-3 hari. Nah, untuk kasus saya kemarin itu saya sudah terima hasil tesnya. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Oh,
bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota? Finally, I'm home. Yay! Setelah perjalanan selama seminggu lebih kayaknya dari 9 hari dari tanggal 19 sampai 27. Wow, pengalaman sekali seumur hidup. Jadi kemarin dramanya adalah tidak ada tiket menuju Lombok dan itu hanya ada dibuka tanggal 1 Juni, tapi tetap ada kalau penerbangan ke Bali. Terus akhirnya galau, akhirnya ngomong sama bapak gimana baiknya. Akhirnya setelah itu dia bilang lebih baik kamu pergi ke Bali, dari Bali meneruskan perjalanan pakai kapal. Begitulah skenarionya. Lega banget karena udah pulang. Sekarang saya sedang melakukan karantina mandiri. Hari ini beberapa perawat datang untuk ngecek suhu tubuh dan mereka interview saya, detail perjalanan saya bagaimana. Mereka akan datang lagi katanya 1 minggu kemudian. Jadi gitu, makasih sudah nonton videonya dari tanggal 19. Pengisian data dan lain sebagainya itu aku skip karena tidak sempat aku rekam. Aku harap ini membuka pengetahuan kalian bagaimana proses repatriasi sebenarnya, dan itu sangatlah nggak gampang ya. Bye. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri.